Dr. Haji Indra Muklis Adnan, SH, MH, MM, PhD, lahir di Teluk Pinang 29 Desember, merupakan pembina Yayasan Tasi Gemilang dan dosen tetap Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri. Menempuh pendidikan tinggi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum. Strata 2 pada Sekolah Tinggi Manajemen IMI Jakarta untuk program Magister Manajemen. Strata 2 Magister Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan program Doctoral for College of Law, Government and International Studies of University Utara Malaysia. Beliau aktif mengajar dan mengampu beberapa mata kuliah pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan menambah nilai dari ujian, ya, tapi ini lebih dari ujian menurut saya. Oleh karena itu, ini menjadi evaluasi saya bagi yang sudah sesuai dengan format. Isinya nanti mungkin tidak terlalu saya baca. Tapi saya ingin formatnya dulu yang kita pelajari, karena ini baru semester 2. Setelah formatnya benar sesuai dengan aturan, maka nilainya sudah bagus. Isinya nanti akan saya tambah. Kalau nanti memang isinya bagus, akan saya terbitkan ini ke jurnal. Seperti teman-teman kakak kelasmu sekarang ada terbit satu jurnal yang sudah saya terbitkan. Nah, ini supaya saudara tahu kenapa ini menjadi target saya. Kalian tidak akan nyusun skripsi dan tidak akan maju jadi pada oral atau ujian sarjana tanpa menulis di jurnal. Itu syarat. Nah, karena itu dari sekarang saya latih. Baik, supaya nanti jurnal lain nggak ditolak sama jurnal internasional atau jurnal Sinta 5. Ya, kalau di Pasca S2 itu Sinta 2. Kalau kita di S1 Sinta 5. Ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai nggak tahu. Di S2 ada mata kuliah tersendiri. Cara penulisan jurnal sebagai dari kita coba di setiap dosen kita arahkan agar mengarahkan mahasiswanya mampu menulis jurnal dengan format yang benar. Kalau bagus sekali itu kan tergantung masing-masing, tapi formatnya sudah benar. Kayak tadi itu ada apa namanya kalau pola yang Nanda ya itu nanti setelah jadi jurnal. Setelah di jurnal itu kayak gitu, nanti ada yang 2 kolom, ada 3 kolom. Nah, tapi minimal kita bikin dulu 1 kolom dulu. Kolom nanti yang biasanya yang membuat jadi 2 kolom itu nanti si jurnalnya. Ya, si jurnalnya yang membuat itu. Kalau jurnalnya formatnya 2 kolom. Biasanya rata-rata jurnal menerima 1 kolom. Baik ya, ini saya jelaskan dulu penjelasan saya. Tapi tentunya harus serius juga walaupun kita tidak ujiannya. Tentunya nih saya ada komit bahwa siapa yang bikin inilah hasil yang akan saya tampilkan di nilai MIT ini. Ada kadang-kadang ditampilkan, kadang-kadang tidak. Dia disimpan nanti pada saat nilai semesternya baru dia keluar sebagai tambahan dari nilai ujian kita setengah semester berikutnya. Baik, saudara sekalian, mata kuliah kita hari ini adalah hukum agraria. Kita akan meneruskan yang sudah kita pelajari terdahulu. Nah, konsep kebijakan pertahanan nasional (reform), dasar kebijakan nasional bermuara dalam pasal 33 ayat 3, yaitu Undang-Undang 45,
Konsepsinya adalah bahwa semua tanah yang ada dalam negara kita adalah tanah negara, itu konsepnya. Tanah bangsa atau tanah negara merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Penguasaannya ditugaskan pada negara. Itu konsep dasarnya itu. Nah, kalau kita bicara konsep dasarnya itu, maka seluruh tanah yang ada di negara kita ini adalah dikuasai oleh negara. Pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksananya. Terus bagaimana dengan masyarakatnya? Tentu masyarakatnya disebut dengan land reform, mendapat bagian-bagian berapa hektar, satu orang hanya boleh 2 hektar memiliki sertifikat. Maka sertifikat tanah pemilikan oleh masyarakat itu diatur oleh negara. Gimana kalau saya tebang hutan, Pak? Lalu sudah ada surat, ya nggak sah. Ya. Makanya selalu saja di dalam konflik tanah, kalau kita tidak memiliki surat tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka akan kalah. Lalu dasar kenasionalan dalam pengelolaan unsur agraria, konsep nasional ini menghendaki dalam wilayah Indonesia selayaknya menjadi hak bangsa Indonesia. Di tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidak semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja, melainkan juga menetapkan hak bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, inilah anak fungsional reform kita. Oh, kalau kita tinggal di Sumbar, apa kita nggak boleh punya tanah di Riau? Boleh. Kan banyak konflik yang terjadi itu. Ini kan Riau, anak kami dan nenek moyang kami. Nah, ada itu. Semua diatur dalam undang-undang, ya. Maka tidak mesti tidak memiliki, boleh sepanjang mereka memiliki mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bumi, air, dan ruang angkasa plus kekayaan alam sebagai hakulullah, jadi haknya Allah sebenarnya, ya, atau karunia Allah. Nah, maka hakul adam bangsa Indonesia, ya, bumi, air, dan kekayaan alam lainnya, ruang angkasa, ini termasuk dalam pasal 1 ayat 3. Dasar dalam pembinaan integrasi NKRI karena dasarnya bahwa bangsa Indonesia mempunyai ikatan yang erat dengan tanahnya. Ya. Tanah dalam arti kewilayahan merupakan salah satu unsur bentuk negara. Nggak ada tanah, nggak ada negara. Ada nggak negara tanpa tanah? Negara langit. Nah, nggak ada kita negara langit. Ya. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah dalam wilayah RI tidak boleh putus atau diputuskan selama bangsa Indonesia masih ada. Selama itu pula NKRI akan berdiri kokoh. Jadi artinya apa? Bangsa Indonesia itu dengan tanah tidak boleh putus. Ya tempat dia tinggal kan. Nah, ini prinsip-prinsip. Baik, kita lanjut. Dalam pasal 2 ayat 2 dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Saya bawa sudah punya bukunya kan, sudah punya undang-undangnya kan. Lalu dalam undang-undang ini juga dalam pasal 2 itu menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Lalu menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang yang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa. Jadi saudara sekalian, dalam pasal 2 ini mengatur 3 hal itu. Ini garis besarnya. Jadi kalau ditanyakan dalam pasal itu mengatur apa saja?
pertama mengatur tentang penyelenggaraan dan peruntukan penggunaan izin peliharaan bumi, air, dan lumpur, menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang yang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai itu. Perbuatan hukum apa saja? Kira-kira perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu ya segala sesuatu yang berstatus tanah. Itu kan perbuatan hukum. Ini saudara-saudara kalau bekerja di BPN, Badan Pertanahan Nasional, nah saudara akan jadi subjek melakukan perbuatan hukum. Atau saudara nanti jadi notaris, juga menjadi subjek. Atau saudara jadi camat saja, juga menjadi subjek. Atau paling rendah menjadi ketua RT, ketua RW, dan kepala desa, karena terlibat dalam proses administrasi pertanahan. Ya, makanya kalau kita punya surat tanah itu kan RT ikut teken, RW ikut teken, kepala desa ikut teken, dan sebagainya. Ya. Jadi hak Allah dan hak manusia, menguasai negara, batasan ini, ya, kira-kira alurnya seperti ini. Pekerjaan politis, konstelasi hak seorang badan, memberikan hak baru, pengesahan sesuatu pendirian hak baru, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi di dalam hukum tanah ini kita sangat dipengaruhi oleh BW. Masih banyak aturan-aturan yang berkenaan dengan tanah itu diatur oleh BW. BW itu apa tahu? Ya, itu hukum Belanda yang peninggalan Belanda. Lalu juga sangat dipengaruhi oleh hukum adat. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Kemarin sudah kita bahas itu hukum adat. Jadi hukum adat juga mempengaruhi status pertanahan kita. Lalu ada konversi. Nah, ini konversi ini tentu yang sudah diatur dalam ketentuan baru. Hak menguasai negara. Di dalam hak menguasai negara ada namanya hak keperdataan, hak publik, hak publik eksis. Itu hak publik eksis itu artinya hak publik yang sudah lama. Hak publik juga hak pakai, hak khusus. Nah, inilah bentuk hak menguasai negara. Jadi kalau kemarin kita diskusikan, bagaimana saya boleh nggak punya hak ini Pak, punya kebun ini? Kalau kita lihat ada kebun besar di kampung kita, perusahaan PTA, PTB, itu hak namanya hak pakai. Ya. Hak pakai. Nah, hak pakai ini sejauh mana berlakunya? Nanti dipecah lagi, ada hak guna, hak hak pakai hanya untuk berkebun. Ya. Nah, bagaimana hak milik? Ada di mana dia hak milik? Ya. Dalam hukum publik, karena ini menguasai negara itu tidak punya hak milik juga dia, tapi dia hak menguasai pengelolaan. Makanya ada dalam hukum publik, dia mengelola. Negara wajib mengelola. Lalu negara akan menyerahkan pada si A, pada si B, pada si C untuk perpanjangan atau mengelola sebuah hak daripada pemerintah. Ya. Hak publik lain itu eksis, itu hak publik yang disebut dengan hak ulayat, itu hak yang lama. Jadi hukum adat yang diatur oleh hukum adat satu tempat. Nah, hak keperdataannya ini ada hak orang, pada hukum privat. Nah, perdataannya lah yang kita temukan nanti, yang kita kenal dengan hak milik dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita dalam pasal 33 ayat 3 dan 45 dan pasal 2 ayat 1 PA itu mengatur tentang hak wilayah negara. Ya, di mana wewenang pemerintah pusat terhadap
penguasaan suatu tanah. Delegasi keahanannya diberikan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat hukum adat, kepada lembaga pemerintah. Nah, 3 ini diberikan kewenangan untuk mengelola tanah yang dikuasai oleh negara berdasarkan pasal 33 dan pasal 2 ayat Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Nah, itulah kalau ditanyakan apa saja yang diberikan kepada pemerintah itu aja. Ya. Lalu kita lanjutkan, delegasi kepada pelaksana atau pemerintah itu 3 hal itu, yaitu kepada pemerintah daerah, pada masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat itu punya kekuatan juga. Ya. Nah, ini kebanyakan di Sumbar ini banyak ini. Lalu lembaga pemerintah. Nah, prinsip apa yang diberikan oleh negara dalam pendelegasian kewenangan itu, nah, itu kita kenal dengan prinsip-prinsip desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Ya. Ini prinsipnya. Ya. Lalu di backup oleh Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemda, berbagai urusan absolut, urusan konkuren dan penegakan umum. Jadi sebenarnya, saudara sekalian, terhadap pengelolaan tanah itu diberikan kepada kewenangannya itu dalam melaksanakan atau menjaga, itu diberikan kepada 3 institusi itu: pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah siapa saja? Lembaga-lembaga tertentu yang memang diberikan kewenangan itu, seperti dinas kehutanan, ya. Ada lembaga-lembaganya. Makanya kehutanan itu memiliki satuan polisi hutan namanya. Nah, untuk menjaga segala sesuatu kekayaan yang ada di hutan. Sebenarnya prinsipnya itu tanahnya itu, apa yang ada dalam tanah hutan itu yang dijaga. Ya, masuk di atasnya. Lalu konsepsi hak penguasaan atas tanah menurut hukum nasional. Hak penguasaan tanah adalah suatu hubungan hukum yang memberikan kewenangan untuk berbuat sesuatu kepada subjek hukum atau orang atau badan hukum terhadap objek hukum, yaitu tanah yang dikuasainya. Ya. Kemudian hak atas tanah pengertiannya hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi subjeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasai. Ya. Kalau tadi apa tuh hak atas tanah? Pemerintah punya hak atas tanah, atau kita Amalia Adinda diberikan hak atas tanah, misalnya. Apa itu? Adalah hak penguasaan atas tanah. Jadi kalau kita punya tanah itu tanah kita nggak itu? Tanah itu prinsipnya punya Tuhan. Ya tadi kan di depan ya. Punya Tuhan yang diberi tugaskan kepada negara untuk menguasainya. Lalu kita minjam kepada negara ini, kepada Tuhan kita minjam lewat negara. Maka di luar sana disebut dengan hak atas tanah. Lalu boleh kita jual beli? Boleh. Memindah tangankan hak atas tanah itu kepada orang lain? Boleh. Itu makanya kita punya sertifikat kuasa dari pemerintah. Sertifikat itulah sebagai administrasi agar siapa sebetulnya yang diberikan menguasai hak-hak atas tanah tadi. Kalau nggak ada itu tidak bisa. Udah tuh aku kan ada surat itu ada tuh. Ya banyak ada datuk dia dulu memang Pak Wali. Cucunya sekarang menguasai itu. Nah, itu sebetulnya dalam prinsip dalam reform nggak boleh, harus ada suratnya, minimal surat grade, jadi istilah grade. Setelah ada WPA itu ada grade, ya. Jadi hak menguasai tanah yang memberi wewenang bagi subjek untuk menggunakan tanah yang dikuasainya. Hak atas tanah terdiri dari pertama hak atas tanah primer,
atau original. Yang kedua, hak atas tanah sekunder atau rekreatif. Baik, sampai di sini. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ hak atas tanah pengertiannya adalah hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi sang pemiliknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya. Dan juga tadi kata Bapak di penjelasan tadi bahwasanya tanah itu seutuhnya negara yang mengelola dan diberikan kepada warga negaranya. Nah, jadi setelah diberikan itu apakah hasil yang terdapat di bawah bumi yang termasuk dalam lingkup tanah yang telah diberikan tadi kepada warga negara Indonesia, apakah itu sepenuhnya milik warga negara atau milik negara? Baik, bagus. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi walaupun negara telah memberikan kepada kita hak penguasaan atas tanahnya atau hak ya tanah itu kepada perorangan manusia. Nah, pertanyaan bagus sekali. Apabila ada hasil dari bumi, ada ketentuan yang berlaku. Apabila ada di situ minyak, emas, ya, itu tidak boleh. Itu harus dikembalikan kepada negara. Oh, ternyata ketika nyangkul kita, nyangkul makanan ke lapur, ada bongkahan emas atau keluar minyak. Nah, itu tidak bisa. Itu menjadi hak negara. Ya, hak negara akan mengganti posisi kita atau negara akan bikin apa di situ. Nah, dalam kuasa yang punya kita yang kita tanam. Ya, apakah kita tanam itu dia ke atas atau dia kita tanam ke bawah? Ada kan yang kita tanam ke bawah munculnya? Kalau ada makanan apa gitu di bawah ubi, kan di bawah ya. Itu masih kita. Tetapi sesuatu yang ada dalam bumi seperti misalnya minyak ya atau dapat kita jangankan minyak, bongkahan purbakala yang itu ternyata ada kotak emas. Nah, zaman tahun berapa itu nggak bisa kita kuasai, itu jadi hak negara. Itu yang pernah kejadian kan di Jawa ya. Kalau dicampur habis apa? Peti. Campur peti, ternyata isinya berbagai macam peninggalan sejarah. Itu harus dilaporkan ke negara dan itu diambil negara. Bisa dipahami ya? Jadi ada pengecualian nanti. Silakan ada satu lagi yuk. Ada? Yang perempuannya? Ceweknya? Cukup ya? Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, saya mohon maaf. Memang ini terkesan. Saya mencari waktu susah sekali mendadak. Karena kita juga, padahal saya punya waktu sangat asik dan limitnya juga mau di store juga ini. Untuk videonya di store ke artis dan nanti akan terlihat di YouTube. Sekali lagi saya sampaikan, silakan absen. Tadi saya bilang pakai tulis tangannya. Kembali baru datang. Yang belum serahkan segera serahkan sebelum akhir ujian. Kasih waktu lagi sebelum akhir ujian ya. Akhir ujian itu kan kita ujian ini masalah seminggu ya. Akhir ujian. Lalu yang saya jawab di email atau di WA seperti jawaban saya itu, aduh kacaunya, itu tolong perbaiki lah. Aduh kacaunya, saya tidak baca, tapi saya lihat format aja dulu. Kalau saya baca nanti terlalu banyak kesan saya. Formatnya saja kita latihan format dulu lah. Kalau ada format yang bagus, saya yakin nanti penulis juga akan bagus. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan, mungkin ada ujian berikutnya dengan dosen lain. Sama saya juga demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.